Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'd. Bapak dan Ibu, orang tua kami, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putusnya melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dapat menyukuri nikmat itu, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah taala pertemukan kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan dengan lisan kita terus bersolawat kepada Nabi, kita pun halallah bagi kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah taala mudahkan kita untuk menerima ilmu dan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan kita pun memohon kepada Allah agar kecintaan kita terhadap ilmu itu menurun kepada anak-anak kita, menurun kepada cucu-cucu kita, menurun kepada generasi-generasi kita. Semoga kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah itu akan membuahkan cinta pula kepada anak dan cucu kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam majlis yang mulia ini kita akan membahas sedikit tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah Nabi yang sedikit lengkap setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa alaihi salam. Bahkan kisah kelahirannya pun itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada menyebutkan bahwa jumlah Nabi 125.000. Ada pula yang menyebutkan 124.000. Dari jumlah yang banyak ini dipilih Allah lah yang menjadi Rasul. Dalam satu pendapat menyebut 313, ada mengatakan 314, mengatakan 315. Dan dari jumlah yang banyak ini disebutkan nama-namanya dalam Al-Quran itu hanya 25. Dan
nabi terakhir yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Kalau urutan yang ke-25 ini Nabi Isa yang ke-25, Nabi Muhammad itu yang Nabi Isa ke-24, Nabi Muhammad yang ke-25. Jarak antara keduanya lebih dari 500 tahun. Dan dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa tak ada nabi. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam tidak ada lagi nabi. Artinya setelah Nabi Isa langsunglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi yang dipilih Allah menjadi nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai membicarakan Nabi Isa alaihissalam ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum bima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali engkau. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Isa alaihissalam itu difitnah oleh orang Bani Israel. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam itu dilaporkan oleh Bani Israel kepada raja yang menguasai daerah Palestina saat itu, bahwasanya Nabi Isa mengaku sebagai nabi, tapi rajanya tidak peduli. Ya terserahlah, itu terserah agama kalian. Kedua kali, setelah tidak berhasil pertama kali, difitnahlah Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa menentang raja, ingin menjatuhkan raja. Maka disitulah Nabi Isa alaihissalam itu yang dikejar-kejar. Dan singkat ceritanya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ada yang menunjukkan tempatnya. Itulah disebut dengan Yudas Iskariot. Akan tetapi Allah berkehendak menyamakan wajah Yudas Iskariot ini dengan wajah Nabi Isa alaihissalam dalam keyakinan kita ini. Maka ditangkaplah Yudas Iskariot dan kemudian disalib. Maka orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengakui bahwasanya Nabi Isa alaihissalam disalib. Sedangkan kita, keyakinan kita yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran. Idza qala Allahu ya Isa, ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir azalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Maka di antara
pemahaman yang tersebar di kalangan kita bahwa Nabi Isa alaihissalam berdasarkan ayat ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diangkat oleh Allah ke langit, dan nanti sebelum akhir zaman diturunkan oleh Allah kembali ke bumi. Nah, usia Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat itu, ulama kita mengatakan sekitar umur 33 tahun ketika diangkat. Nah, tapi benarkah Nabi Isa diwafatkan lalu diangkat? Nah, ini kita ingin melihat bagaimana ulama tafsir. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Said Tontowi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Wasit. Beliau mengatakan, walil ulama'i fi tafsiri hadhil ayatil karimati aqwalun katsiratun ashharuha qaulani. Banyak pendapat ulama tentang ayat ini, tapi pendapat yang paling masyhur itu ada dua. Amal qaulul awwalu wa huwa qaulu jumhuril ulama. Adapun pendapat yang pertama, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat mayoritas ulama. Fayaro ashabuhu anna ma'na inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Mereka memandang bahwa makna dari firman Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ayat ini Bapak dan Ibu, kalau diterjemahkan secara letterlek, mutawaffika itu artinya yang mewafatkanmu, wa rafi'uka yang mengangkatmu. Makanya ada pemahaman di kalangan kita, Nabi Isa diwafatkan Allah, baru kemudian diangkat Allah. Tapi coba kita lihat bagaimana pandangan ulama. Apa kata ulama? Ai qabiduka minal ardi, maksud dari inni mutawaffika adalah aku yang menggenggammu dari bumi, wa rafi'uka ila sama, dan mengangkatmu ke langit. Bijasadika wa ruhika, dengan jasadmu dan ruhmu. Jadi jasad Nabi Isa naik ke langit, ruh Nabi Isa naik ke langit. Ustaz, bisakah jasad itu naik ke langit? Begitulah orang dulu mempertanyakan Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad Mi'raj itu ruh dengan jasadnya atau ruh saja? Tapi ulama kita mengatakan ruhan wa jasadan, ruhnya naik, jasadnya naik. Litastawfiya hazzaka minal hayati hunaka, untuk engkau sempurnakan hidupmu di sana. Maka di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pendapat mayoritas ulama, Allah Ta'ala tidak mematikan Nabi Isa. Tapi udahlah Nabi Isa, cukuplah hidupmu di dunia ini sampai sini saja dulu. Baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, maka Nabi Isa di langit. Ini pendapat mayoritas ulama. Artinya begitu banyak ulama, inilah pendapat kebanyakan mereka. Berarti tidak mati, diangkat jasad dan ruhnya. Maka tak ditemukan di mana jasad Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada pendapat kedua. Inilah dalam Islam indahnya, banyak pendapat-pendapat. Amal qaulu tsani wa huwa qaulu qillatin minal ulama. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat sebahagian sedikit dari ulama. Fayaro ashabuhu anna ma'na inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, bahwa makna firman Allah inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya artinya adalah mumituka, yang mematikanmu, wa rafi'u manzilatika, dan yang mengangkat derajatmu, wa ruhika, dan ruhmu, ila mahalli karomati, ke tempat kemuliaanku, wa maqarri malaikati, tempat para malaikatku, kama turfa'u arwahul anbiya ilaihi. Maka pendapat yang kedua ini, Nabi Isa dimatikan oleh Allah, dan yang diangkat adalah ruh, sedangkan jasadnya tidak.
Jadi saya sampaikan dua pendapat ini Bapak dan Ibu supaya kita tidak menyalahkan orang yang sedikit berbeda dengan kita. Kalau Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah ingin berpendapat, saya yakin Ustaz, Nabi Isa itu memang sudah dimatikan Allah dan diangkat diangkat ruhnya, jasadnya tak diangkat sebagaimana ruh-ruh Nabi yang lain. Silahkan. Itu sebelum kita berpendapat begitu, udah ada ulama yang berpendapat begitu. Namun Muhammad Said Tontowi yang menulis kitab Tafsir Wasit menegaskan pendapat mayoritas ulama kita, Nabi Isa tidak dimatikan Allah. Diangkat Allah jasadnya dan diangkat Allah ruhnya ke langit. Udah, untuk di dunia selesai, untuk di bumi. Sekarang hiduplah Nabi Isa di langit. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua pendapat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kisah Nabi Isa alaihissalam dahulu. Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berjumpa dengan Nabi Isa, yaitu ketika malam Mi'raj. Di mana bertemu Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Di langit yang ketiga. Itu berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan di bumi itulah disebutkan bahwa ada riwayat bahkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam bisa disebut riwayatnya adalah mutawatirah. Riwayatnya tak bisa dibantah lagi kebenarannya. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti sebelum hari kiamat. Apa tujuan turunnya Nabi Isa alaihissalam? Ini dalam satu hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayaksiras saliba wa yaqtulal khinzira wa yad'ul jizyata wa yafidhal malu hatta la yaqbaluhu ahadun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, sebentar lagi akan turun kepada kalian anak Maryam. Anak Maryam. Karena Nabi Isa alaihissalam tak punya ayah. Itulah dia, kalau dalam istilah ilmu tauhid ada disebut ada makhluk tak punya ayah, tak punya ibu. Itulah Nabi Adam. Ada makhluk punya ayah, punya ibu, itulah kita. Ada makhluk dia punya ayah tapi tak punya ibu, itulah Siti Hawa. Sedangkan ada makhluk yang dia punya ibu tak punya ayah, itulah dia Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya dulu waktu masih kecil, bahkan setelah pulang dari Mesir, itu kami kalau di kampung menabalkan nama itu nasabnya ke ibu. Ke ibu. Sampai saya ke Medan, saya bingung. Ini di sini semuanya ke ayah. Jadi saya tanyalah sama guru-guru kami yang ada di sana, kenapa kita di kampung ini ke ibu begitu. Jadi ternyata hadis talqin pun itu ada disebutkan, kalau seandainya tak diketahui orang tuanya, maka sebutlah bin Hawa kepada Siti Hawa. Dan di antara penjelasannya, kalau dinisbahkan ke ibunya sudah pasti itu ibunya, tapi kalau dinisbahkan ke ayahnya belum tentu itu ayahnya. Tapi itu faham di sanalah itu. Dan Nabi Isa alaihissalam memang dinisbahkan kepada ibunya. Begitu juga ada juga dia punya ayah tapi tak dinisbahkan kepada ayahnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau ada anak lahir kena hasil zina,
Maka Rasul mengatakan al-waladu lil firash. Anak itu untuk firash. Firash itu perempuan. Makanya anak yang lahir di luar zina itu nasabnya ke mamaknya. Nah, itu nasabnya ke mamaknya. Tapi Nabi Isa alaihissalam bukan karena zina, memang dituduh. Tapi karena memang tak ada ayahnya. Lam yamsasni basar, kata Siti Maryam, tak pernah ada laki-laki yang menyentuhku sedikit pun. Jadi Nabi Isa alaihissalam turun nanti di akhir zaman bukan sebagai nabi. Untuk turunnya itu bukan sebagai nabi, tetapi sebagai hakaman muqsiton, sebagai pemimpin yang adil. Jadi kalau sebagai nabi berarti nanti ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Maka dia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditegaskan dalam hadis ini sebagai hakim, sebagai pemimpin yang adil. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam? Fayaksiros salib. Maka Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan salib. Nah, dalam keyakinan kita. Wa yaqtulal khinzir, akan membunuh babi. Wa yadh'al jizyah, dan akan menghapuskan jizyah, upeti. Wa yafidhal malu hatta la yaqbalahu ahadun, saat itu harta melimpah hingga tidak seorang pun yang pantas menerima harta itu. Itulah sangkin apanya Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu, setelah nanti selesai tiga hal ini, salib dihancurkan, babi dibunuh, kemudian upeti dihapuskan, kemudian Dajjal dimatikan. Setelah itu kehidupan sekitar ada 7 tahun lagi. Setelah 7 tahun lagi hidup tenang. Setelah mati Dajjal nanti hidup tenang selama 7 tahun. Sampai-sampai Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, 2 orang tak ada yang saling berbantah atau saling bermusuhan. Saking damainya kehidupan setelah matinya Dajjal. 7 tahun. Barulah setelah itu nanti Allah kirimkan angin. Setiap orang yang beriman akan mendapatkan angin itu. Kalau dia terkena angin itu, mati dia langsung. Sehingga yang di dunia ini nanti yang tersisa adalah orang-orang kafir. Mereka lah nanti yang menyaksikan bagaimana alam ini hancur. Sedangkan orang-orang beriman tak akan menyaksikannya. Itulah diantara nikmat yang diberikan Allah. Kita tak menyaksikan bagaimana yang dalam juz amma itu gunung-gunung berterbangan, langit hancur, bumi hancur. Tidak disaksikan. Kenapa? Karena orang beriman dikirimkan angin yang siapa yang mengenainya maka dia akan meninggal dunia. Jadi janganlah punya cita-cita Bapak dan Ibu kalau mau menengok gimana hancurnya alam. Ustaz bisa nonton nanti, Ustaz tak bisa, kecuali kalau jadi orang kafir. Naudzubillah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi menghancurkan salib. Apa maksudnya menghancurkan salib? Benarkah salib-salib itu akan dihancurkan? Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, ma'nahu artinya adalah yaksirohu haqiqatan, benar-benar dihancurkan salib itu secara hakikat, secara hakiki. Wa yubtila ma yaz'amuhu an-nasara min ta'zimihi. Nabi Isa nanti yang akan langsung membantah keyakinan orang Nasrani karena mereka mengagungkan Nabi Isa, bahkan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan itulah nanti yang membuat Nabi Isa malu meminta syafaat kepada Allah. Ketika umat berbondong-bondong meminta akan syafaat kepada Allah melalui Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Aku malu bertemu dengan Tuhanku karena aku di satu derajatkan dengan Tuhanku disembah di dunia. Maka Nabi Isa nanti yang langsung membantah keyakinan mereka bahwasanya Nabi Isa adalah seorang Tuhan. Nabi Isa langsung. Wa fihi dalilun ala taghayyiril munkarat, dan dalam hadis ini pula lah nanti menjadi dalil berubahlah kemungkaran-kemungkaran itu.
Jadi salib itu memang nanti dihancurkan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Dan keyakinan orang Nasrani itu nanti yang akan menggugur, membantahnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Itulah kenapa turun Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, masalah menghapuskan pajak. Wa yadha'al jizyah. Apa maksud menghapuskan pajak? Jizyah ini upeti. Jadi dulu Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang non muslim, orang kafir, tinggal di daerah Islam, umat Islamnya kan wajib bayar zakat. Kalau orang yang kafir, orang kafir itu tinggal di daerah Islam, dia bayar jizyah, upeti. Jadi seimbang, bayar dia. Umat Islam zakat, mereka bayar jizyah. Maka mereka disebut dengan kafir zimmi, ahli zimmah. Dan mereka tak boleh diberlakukan sebagaimana kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang menyerang. Maka mereka punya hak mendapatkan perlindungan dari umat Islam. Sampai-sampai Rasul mengatakan, man adzahum faqad adzani. Siapa yang menyakiti mereka, maka mereka sudah menyakitiku. Nah, dan nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan menghapuskan jizyah. Sekarang kita banyak orang mengartikan jizyah ini sekarang dengan pajak. Tapi apa makna menghapuskan jizyah di sini? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, "Fas-shawabu fi ma'nah annahu la yaqbaluha wa la yaqbalu minal kuffari illa al-Islam." Makna menghapuskan pajak di sini adalah pada saat itu Nabi Isa tidak lagi mau menerima upeti dari orang kafir. Yang diinginkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Kenapa Nabi Isa meminta mereka masuk ke dalam agama Islam? Karena Nabi Isa sudah menggugurkan keyakinan mereka bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian diantaranya adalah makna dari ditiadakannya upeti adalah karena saat itu sudah melimpah harta, sehingga tak ada lagi yang menerima sedekah, menerima zakat, maka tak perlu lagi membayar itu. Jadi ada beberapa ini. Berapa lamakah Nabi Isa alaihissalam hidup di bumi nanti? Dalam satu riwayat disebut 40 tahun, dan dalam riwayat yang lain disebut 7 tahun. Maka ada ulama yang menggabungkan dua riwayat, mengatakan bahwasanya 7 tahun inilah yang sebelum Nabi Isa nanti turun sebelum hari kiamat 7 tahun. Sedangkan 7 tahun ditambah dengan 33 tahun umur Nabi Isa ketika diangkat Allah. Jadi umur Nabi Isa lah yang paling pendek, berarti 40 tahun. 33 tahun dahulu dan baru nanti 7 tahun sebelum hari kiamat. Di manakah Nabi Isa nanti akan keluar? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini penjelasan Nabi Muhammad berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Fabainama huwa kadzalik idz ba'atsallahu al-masih ibn Maryam fayanzilu indal manaratil bayda syarqiyyat Dimashq. Saat Dajjal datang, Allah mengutus Masih bin Maryam. Ia turun di menara putih sebelah timur Damaskus. Ada seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Muhammad Hasan. Beliau mengatakan menara putih ini belum ada di zaman Nabi. Tapi beliau mengatakan sekarang menara putih ini sudah ada di timur Damaskus, Syria. Jadi dari sanalah nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan puncak dari turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah membunuh Dajjal. Jadi puncaknya adalah membunuh Dajjal.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit penjelasan tentang Nabi Isa alaihissalam. Adapun tentang kapan wafatnya Nabi Isa, kemudian kapan dikuburkan, ada pendapat-pendapat ulama tetapi tidak berdasarkan dalil, maka saya pun tak saya sebutkan. Kita serahkanlah ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam ini disebutkan dalam hadis. Dalam hadis disebutkan ciri-ciri Nabi Isa. Di antaranya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Isa ini rambutnya terurai. Rambutnya terurai, ka'anna sya'rahu yuqtiru ma'an. Seakan-akan rambut dia itu mengalirkan, meneteskan air. Jadi Nabi Isa ketika dia tunduk begini, menetes air, seakan-akan menetes air. Tapi ketika dibeginikan jadi pegang, kering rambutnya. Itu ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga disebutkan bahwasanya dia kulitnya kemerah-merahan. Kulitnya kemerah-merahan. Cuma ada dalam riwayat yang lain yang lebih kuat, kulit Nabi Isa itu kecoklatan. Mungkin kalau digabungkan coklat mau kemerah-merahan, begitulah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di antaranya lagi sifat Nabi Isa alaihissalam, dia tidak pendek, tidak panjang. Itu Nabi Isa. Dia tak pala pendek, tidak pala panjang. Kemudian rambut Nabi Isa alaihissalam itu sedikit agak keriting, ikal. Tapi memang dia tidak terlalu banyak sifat Nabi Isa ini disebutkan. Tidak tinggi, tidak pendek. Kemudian rambutnya itu agak ikal. Kemudian ketika rambutnya diturunkan seakan-akan ada air yang menetes basah. Tetapi ketika diberdirikan dia rambutnya kering. Kemudian dadanya lebar. Begitulah sedikit dijelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Tapi tanda-tanda itu merupakan isyarat-isyarat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nanti ketika di akhir zaman, ketika ada yang mengaku Nabi Isa alaihissalam, maka akan dilihatlah nanti dari tanda-tanda itu. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini sedikit yang saya sampaikan tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan untuk pertemuan malam Sabtu yang akan datang, kita akan bahas secara khusus tentang Al-Imam Mahdi atau Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Karena di Indonesia ini ada salah satu pendapat, di antaranya Tuan Guru kita almarhum Tengku Zulkarnain mengatakan Imam Mahdi itu sudah ada. Nantilah kita bahas Imam Mahdi dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita bawa ke rumah, kita ceritakan kepada istri, anak atau cucu kita atau orang-orang yang mungkin bisa bercerita-cerita dengan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.